Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi dengan judul Masyarakat Madani. Nah, di kelompok 11 ini terdapat 7 anggota kelompok. Di antaranya yaitu Birawa Atta Basni Erano, ada Disnu Panggabean, Grace Latifah Sibuae, Indah Pramita, Lili Hidayati, Muhammad Hidayatullah, dan Wanda Sari. Bella, penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Inisiatif individu dan masyarakat akan berpikir, seni, pelaksanaan pemerintah oleh hukum dan tidak nafsu atau keinginan individu. Pengertian lain dari masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep masyarakat madani atau civil society ini merupakan bangunan yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa Eropa Barat, yakni muncul bersamaan dengan proses modernisasi, terutama pada saat adanya transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat modern. Masyarakat sipil merupakan terjemahan dari istilah Inggris civil society yang mengambil dari bahasa Latin civitas societas. Secara historis, karya Adam Ferguson merupakan salah satu titik asal penggunaan ungkapan masyarakat sipil atau civil society yang kemudian diterjemahkan sebagai masyarakat madani. Masyarakat madani dapat didefinisikan sebagai sebuah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi yang berjadikan kesukarelaan atau voluntary, keswasembadaan atau self-organizing, keswadayaan atau self-supporting, kemandirian tinggi dalam berhadapan dengan negara dan berkaitan dengan norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan lanjut menjelaskan. Ernest Gellner mengartikan masyarakat sipil atau masyarakat madani ini sebagai masyarakat yang terbangun atas dasar berbagai non-government organization atau NGO yang bersifat otonom dan tangguh untuk menjadi penetral kekuasaan negara. Mereka tidak tersentuh hierarki politik, ekonomi, ideologi yang tidak menoleransikan adanya kompetisi. Bervisi plural dalam memaknai kebenaran dan menentukan parameter kebenaran secara bersama-sama. Pemerintah dalam hal ini berfungsi sebagai pencipta dan penjaga perdamaian di antara berbagai kepentingan. Dalam buku pengantar ilmu politik Suryanto 2018 dijelaskan bahwa civil society sebagai proyek peradaban dan pembangunan direalisasikan terutama oleh 3 agen utama. Pertama, golongan intelektual atau mahasiswa sebagai pengubah pada aspek sosial politik melalui berbagai ide inovatif dan kreatif mereka. Kedua, golongan kelas menengah yang akan diposisikan sebagai modal kekayaan demokratisasi dalam sebuah negara. Ketiga, golongan arus bawah, merekalah yang kelak menjadi sumber kekuatan sekaligus sasaran dan tujuan pemberdayaan politik. Selain itu, dibutuhkan adanya organisasi sosial politik sebagai sebuah wadah kelompok kepentingan dengan kemandirian yang tinggi. Dibutuhkan juga public sphere atau ruang gerak yang memadai untuk rakyat agar memiliki akses pada lembaga-lembaga administrasi negara, lembaga peradilan, dan perwakilan ataupun NGO. B. Karakteristik masyarakat madani. Penyebutan karakteristik masyarakat madani dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa dalam merealisasikan masyarakat madani diperlukan persyaratan-persyaratan yang menjadi nilai universal dalam penegakan masyarakat madani.
Prasyarat ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain atau hanya mengambil salah satunya saja, melainkan merupakan satu kesatuan yang integral yang menjadi dasar dan nilai bagi eksistensi masyarakat madani. Karakteristik tersebut antara lain adanya free public spirit, demokratis, toleransi, pluralisme, keadilan sosial atau social justice, dan berkeadaban. 1. Free public sphere. Yang dimaksud dengan free public sphere adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Pada ruang publik yang bebaslah individu dalam posisinya yang setara mampu melakukan transaksi-transaksi wacana dan praksis politik tanpa mengalami distorasi dan kekhawatiran. Aksentuasi prasyarat ini dikemukakan oleh Arendt dan Habermas. Lebih lanjut, dikatakan bahwa ruang publik secara teoritis bisa diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap kegiatan publik. Saya akan melanjutkan materi dari Grace Latifah, yaitu yang kedua, demokratis. Demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, di mana dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dalam lingkungannya. Demokratis berarti dengan masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras, dan agama. Prasyarat demokratis ini banyak dikemukakan oleh para pakar yang mengkaji fenomena masyarakat madani. Yang ketiga, toleran. Toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi ini memungkinkan akan adanya kesabaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat lain yang berbeda. Toleransi menurut Nurcholish Madjid merupakan persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Nah, jika toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang enak antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai hikmah atau manfaat dari pelaksanaan ajaran yang benar. Yang keempat adalah pluralisme. Sebagai sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani, maka pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu sebagai sesuatu yang bernilai positif yang merupakan suatu rahmat dari Tuhan. Menurut Nurcholish Madjid, konsep pluralisme ini merupakan prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Pluralisme menurutnya adalah pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban atau genuine engagement of diversities within the bounds of civility. Bahkan pluralisme merupakan suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan atau check and balance. Yang kelima adalah keadilan sosial atau social justice. Keadilan yang dimaksudkan adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa. Selanjutnya, C. Perkembangan masyarakat madani di Indonesia antara teori dan praktik. Masyarakat madani merupakan konsep masyarakat yang erat kaitannya dengan konsep civil society yang berkembang di Eropa. Civil society sendiri awalnya merupakan konsep tentang masyarakat yang beradab. Sebagai tahap perkembangan masyarakat dan keadaan alaminya, masyarakat yang beradab merupakan masyarakat yang taat pada aturan hukum dan yang disepakati melalui perjanjian masyarakat
atau dalam istilah lain disebut kontrak sosial atau sosial kontrak, yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat. 1. Secara teori. Dalam perkembangannya, masyarakat sosial diwujudkan dalam konsepsi negara yang lembaga yang melindungi hak-hak dan menjamin kebebasan warganya. Istilah masyarakat madani pertama kali dikenalkan Indonesia oleh Dato' Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, yang ia kaitkan dengan konsep kota peradaban. Yumardi Ajra adalah salah satu di antara intelektual muslim yang secara intens membicarakan masyarakat madani dalam konteks Indonesia. Wacana masyarakat madani mulai mencuat kembali setelah lengsernya Soeharto dan runtuhnya rezim Orde Baru. Mengutip pendapat Ajra, bahwasanya prospek masyarakat madani Indonesia memang masih belum jelas. Ada perkembangan-perkembangan yang tertentu yang mengembirakan, kondusif, dan mendukung bagi penciptaan dan pengembangan, dan indikasi tertentu yang kurang mengembirakan yang pada gilirannya dapat menjadi penghambat bagi perkembangan masyarakat madani. Dua, secara praktik, gerakan membangun masyarakat madani Indonesia adalah sebuah pilihan tepat untuk menjadikan bangsa dan negara ini benar-benar segera meraih cita-citanya. Konsep masyarakat madani Indonesia ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Bangsa Indonesia telah memiliki dan melaksanakan konsep itu. Konsep tersebut merupakan buah pemikiran para pendiri bangsa yang terdiri atas para tokoh dari berbagai kalangan yang cukup representatif, mewakili semua elemen bangsa. Istilah madani dalam konsep ini sebenarnya sudah diimplementasikan pada 14 abad yang lalu di Madinah, kota yang dipimpin oleh seorang utusan Tuhan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hasilnya sangat mengagumkan. Hanya dalam tempo 10 tahun, masyarakat Madinah berubah secara dramatis menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan damai. Keberhasilan itu diakui oleh berbagai kalangan, hingga bekas-bekasnya masih bisa dirasakan sampai sekarang ini. Konsep keberhasilan pembangunan masyarakat Madinah masih bisa dipelajari hingga detail-detailnya. Berbagai dokumen yang menunjukkan tentang bagaimana konsep dan cara mengimplementasikannya masih cukup tersedia. Keunggulan bangsa Arab dalam menghafal dan menyimpan informasi dari generasi ke generasi merupakan kekuatan dan keuntungan tersendiri hingga jejak-jejak sejarah itu tidak hilang. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.